Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan atau kamu bisa klik playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, karena alur cerita Raja Pahlawan nih udah mau mentok, obrolan Isekai itu mengadakan polling manhwa baru guys, yang bakal kita bahas. Kamu harus ikutan pollingnya ya, supaya dapat alur cerita keren yang jauh lebih seru. Nah, untuk kamu yang setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 44. Nah, di video sebelumnya, Kang Yosung tuh sedang dalam bahaya baru. Dia bertemu dengan Baekhyun-oh, sosok yang pernah dianggap sebagai pahlawan Korea karena menghentikan bencana di season 1 World of Towers. Sayangnya, Baekhyun-oh tuh sekarang muncul bukan untuk sebuah perdamaian. Dia tuh malah ngeburu player lain, bahkan gak segan-segan menyelesaikan mereka di depan umum. Kang Yosung yang memiliki gelar Raja Pahlawan tentu saja gak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Setelah Kang Yosung melakukan pengintaian dan juga pencarian, dia berhasil bertemu dengan Baekhyun-oh. Kang Yosung sudah sempat menang tuh. Sayangnya Baekhyun-oh lari masuk ke dalam sebuah menara asing, Tower of the Old Hero. Dalam menara tersebut, Kang Yosung bertemu dengan beragam fakta yang mencengangkan. Mulai dari Baekhyun-oh bukanlah player melainkan manusia biasa, hingga keterlibatan High Monarch dalam kehidupan Baekhyun-oh. Sekarang, di ujung menara tersebut, Kang Yosung melihat bagaimana Baekhyun-oh menangis di hadapan High Monarch. Baekhyun-oh tuh nggak mau lagi mengetahui rahasia dari High Monarch. Dia tuh cuma mau pulang bertemu dengan keluarga kecilnya. Baekhyun-oh ini sekali lagi tuh membuktikan pada kita semua, manusia yang dianggap pahlawan itu juga merupakan manusia biasa guys. Dengan mata kepala Kang Yosung sendiri, dia tuh melihat bagaimana putus asanya Baekhyun-oh. High Monarch bahkan masih sempat menanyakan tujuan pertama dari Baekhyun-oh. Bukannya tuh Baekhyun-oh emang pernah berniat untuk tahu apa tujuan asli dari High Monarch. Hal ini juga yang diinginkan Kang Yosung kan? Nah, sayangnya Baekhyun-oh tuh nggak ingin hal tersebut lagi. Bahkan jika informasi tersebut menyelamatkan seluruh manusia, Baekhyun-oh tuh nggak mau tahu hal tersebut. Dia cuma memohon satu hal dengan jelas, yaitu memohon cuma mau kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarganya. Di tengah keputusasaan yang dirasakan oleh Baekhyun-oh, High Monarch mengaku tuh kalau dia kecewa. Baekhyun-oh tuh bukanlah orang yang dia cari selama ini. Hal tersebut mengejutkan bagi Kang Yosung. Kang Yosung ternyata itu udah memperkirakan kalau High Monarch bisa jadi memiliki nama asli, yaitu Despire Monarch. Monarch yang mengharapkan keputusasaan. Tapi karena sekarang High Monarch kecewa melihat Baekhyun-oh putus asa, teori Kang Yosung itu udah jelas nggak benar. Kang Yosung tuh malah melihat kalau High Monarch ini sepertinya menikmati melihat orang-orang itu bisa menyelesaikan tantangan dari dalam menara. Setelah adegan di mana Baekhyun-oh berlutut pada High Monarch tuh menunjukkan sebuah portal yang akan membawa Baekhyun-oh kembali pada keluarganya. Ya jelas dong, Baekhyun-oh langsung kabur ke sana untuk bertemu mereka yang dia sayangi. Saat Baekhyun-oh sampai di rumahnya, Baekhyun-oh tuh bukannya disambut oleh keluarganya. Baekhyun-oh tuh cuma menyaksikan rumah kosong tanpa penghuni. Anak dan istri Baekhyun-oh itu telah menghilang. Mereka tuh bukan pindah rumah guys. Mereka tuh ternyata menjadi korban dari tower break yang terjadi. Baekhyun-oh jelas sangat hancur melihat hal ini. Dari cerita yang lebih dalam, anak dan istri Baekhyun-oh itu menjadi korban tower break di akhir season 1. Mereka menjadi mangsa dari menara tier 1 yang tidak ditaklukkan para player. Para player di season 1 ini tuh emang kurang ajar. Mereka tuh nggak mau menyelesaikan menara tier 1 karena hadiahnya yang emang kecil. Prinsip kurang ajar kayak gitu yang membuat keluarga Baekhyun-oh dan banyak orang lainnya menjadi korban. Ya meskipun dalam aturan selanjutnya semua menara tuh harus diselesaikan, bahkan sekelas menara tier 1. Tapi hal itu jelas udah nggak berguna tuh bagi keluarga korban. Contohnya Baekhyun-oh, anak dan istrinya ini itu nggak bisa hidup kembali cuma karena aturan yang udah diupdate. Bumi harus mengakui player yang cuma mencari untung itu emang kurang ajar banget. Ya jadi wajar dong kalau Baekhyun-oh sekarang itu balas dendam memburu player kurang ajar pembuat onar. Kita itu jelas masih bisa mengerti dong kenapa Baekhyun-oh itu bisa bertindak ekstrim.
Setelah adegan tentang masa kelam Baekhyun-oh, semua cerita dari Tower of the Old Hero ini selesai. Baekhyun-oh yang terluka sudah muncul di depan Kang Yosung. Baekhyun-oh tuh mengungkapkan perasaan marahnya. Dia tuh merasa kecewa banget. Baekhyun-oh udah menjalankan misinya dalam bahaya besar. Dia yang manusia biasa itu menantang menara yang begitu berbahaya untuk menyelamatkan banyak orang. Sedangkan para player yang dianugerahi kekuatan melawan menara itu malah mengabaikan menara yang tidak memiliki hadiah layak. Player yang cuma mencari untung jelas tidak bisa disandingkan dengan mereka yang berusaha beneran menyelamatkan dunia. Baekhyun-oh bilang, para player ini tuh cuma menyusahkan dan begitu serakah. Baekhyun-oh kemudian meneriakkan satu hal di depan Kang Yosung. Dia berharap semua player mati di dalam menara. Kang Yosung yang mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Baekhyun-oh. Kang Yosung bilang memang ada player tuh yang tabiatnya udah nggak bisa diselamatkan. Mereka tuh emang udah jahat banget. Namun mencap mereka semua nggak baik itu juga salah. Kang Yosung tuh bisa menjamin kalau masih ada player yang emang berjuang untuk menyelamatkan dunia. Jadi pemikiran Baekhyun-oh agar semua player meninggal dalam menara itu ditentang penuh oleh Kang Yosung. Bahkan dengan tegas Kang Yosung tuh mengatakan kalau pemikiran sempit Baekhyun-oh ini itu cuma datang dari sifat tantrum kayak bocah yang kehilangan keluarganya. Baekhyun-oh sampai tercengang tuh karena statement gak manusiawi dari Kang Yosung. Kang Yosung yang selesai dengan ceramahnya kemudian menonaktifkan fitur menonton dan mengeluarkan Black Death. Kang Yosung menantang Baekhyun-oh agar bersikap enggak kayak bocah. Kang Yosung ingin Baekhyun-oh maju untuk bertarung kalau memang Baekhyun-oh yakin semua player tuh harus mati aja. Baekhyun-oh yang dianggap bocah tentu marah dan langsung menerjang ke arah Kang Yosung. Nah, Partai C yang melihat Kang Yosung mulai bertarung merasakan dirinya tuh adalah beban di sana. Dia tahu kalau mengasihani Baekhyun-oh emang wajar, tapi pertarungan Kang Yosung sekarang bisa menambah beban dari Kang Yosung lebih jauh. Partai C kemudian menonaktifkan fitur menonton dan bilang harus bertindak untuk mengurangi beban yang akan ditanggung Kang Yosung. Pertarungan Kang Yosung dan juga Baekhyun-oh berlangsung sangat intens. Baekhyun-oh tuh menjatuhkan semua peledak untuk menyerang Kang Yosung. Kang Yosung yang udah tahan dengan serangan ledakan itu menerjang ke depan hingga beradu pedang dengan Baekhyun-oh. Saat beradu pedang, disinilah Heavenly Dimension Kang Yosung aktif. Kang Yosung mulai melihat tuh ingatan dari Baekhyun-oh, mulai dari saat Baekhyun-oh melamar istrinya, mendapatkan anak pertamanya, melawan para monster, hingga kekecewaan Baekhyun-oh yang pulang mengharap kehangatan keluarga, malah kehilangan segalanya. Kang Yosung itu sampai stres guys melihat kenangan manis tersebut. Nah, Kang Yosung yang emang telah unggul dalam pertarungan sekarang bisa menjatuhkan Baekhyun-oh. Kang Yosung udah bisa tuh melancarkan serangan terakhirnya. Tapi jelas dia tuh masih galau. Kang Yosung mengerti betul kesedihan yang dirasakan oleh Baekhyun-oh. Di lain sisi, Kang Yosung tuh gak bisa membiarkan Baekhyun-oh terus menyelesaikan player lain dan hidup sebagai kriminal. Dengan ancaman yang bisa ditimbulkan Baekhyun-oh di masa depan, harusnya Kang Yosung enggak menahan diri. Dia harus menyelesaikan Baekhyun-oh sekarang. Di momen Kang Yosung galau, disinilah Partai Sik muncul. Partai Sik tuh menyelesaikan Kang Yosung agar Kang Yosung ditendang keluar menara. Ingat, sesama player itu nggak bisa saling menyelesaikan dalam menara kan. Beda halnya tuh dengan Baekhyun-oh yang manusia biasa. Dia kalau selesai di situ bakal hilang selamanya. Nah, saat Kang Yosung ditendang keluar menara, Kang Yosung tidak menyangka Partai Sik akan mengambil tanggung jawab besar. Partai Sik kemudian berbalik dan bilang dia nggak akan membiarkan Kang Yosung menanggung semuanya sendirian. Apalagi keputusan seperti menyelesaikan Baekhyun-oh tentu saja akan membawa beban yang sangat besar. Partai Sik tersenyum dan bilang kalau Kang Yosung tuh bisa keluar dengan tenang. Ya, Kang Yosung yang memang dari dulu menanggung semua sendirian, jelas tuh langsung menangis karena kebaikan dari Partai Sik. Akhirnya, Tower of the Old Hero ini selesai. Beberapa jam kemudian, Kang Yosung tuh udah ada di hadapan wartawan. Dia ditanyai tentang identitas asli penyerang yang membuat kekacauan. Kang Yosung tuh mengaku kalau dia udah mendapat identitas sang penyerang dan siap mengatakannya ke publik. Kang Yosung kemudian memperlihatkan wajah seorang pria tua. Partai Sik itu sampai kaget karena wajah itu jelas bukan wajah dari Baekhyun-oh. Kang Yosung menjelaskan pada media dengan wajah tersenyum. Pria tua yang ada di layar itu adalah Mr. M, pria yang tidak pernah terlihat. Dia itu adalah pimpinan dari para Black Player.
Hal ini jelas membuat seluruh media menjadi heboh. Mereka tuh untuk pertama kali mengetahui identitas dari pemimpin para Black Player. Partesik juga baru pertama kali melihat Mr. M tuh, tapi dia nggak terlalu terkejut. Partesik ini malah masih khawatir melihat Kang Yosung yang bisa tersenyum di depan awak media. Padahal sebelumnya tuh Kang Yosung terlihat tertekan penuh. Partesik khawatir karena dia tahu kebenaran tentang Kang Yosung. Kang Yosung yang sempat koma setelah melawan Nightmare Monarch ternyata tuh bukan karena tekanan fisik, melainkan tekanan mental. Partesik yang terus memikirkan Kang Yosung kemudian menemui Kang Yosung tuh setelah konferensi pers. Partesik tahu betul kalau Kang Yosung tentu tidak bisa tenang sekarang. Kang Yosung adalah pahlawan yang membawa beban seluruh dunia di punggungnya. Saat Partesik menemui Kang Yosung, Partesik tuh menanyakan kenapa Kang Yosung enggak mengungkap yang sebenarnya aja. Penyerang yang sebenarnya adalah Baekhyun-oh. Kang Yosung bilang kalau itu semua sudah sesuai perhitungannya. Jika Baekhyun-oh diketahui menjadi penyerang, hal itu tuh akan membuat kekacauan besar. Bukan cuma itu, pasukan 077 yang dipimpin Baekhyun-oh itu nggak akan lagi dihormati oleh warga sipil karena tindakan Baekhyun-oh. Hal ini tentu saja nggak adil tuh karena mereka semua memang seorang pahlawan. Partesik yang melihat senyum pahit Kang Yosung bertambah khawatir. Partesik tahu hidup Kang Yosung dan obsesinya menjadi pahlawan memang menjadi baterai mujarab. Kang Yosung tuh bisa terus menegakkan keadilan, tapi obsesi itu malah jadi pedang bermata dua. Kang Yosung sekarang juga harus hidup terus di pinggir jurang atau di dalam bahaya secara terus-menerus karena obsesinya menjadi seorang pahlawan. Partesik langsung memukul punggung Kang Yosung sekarang. Partesik menyuruh Kang Yosung berhenti bersikap sok keras. Dia tuh mengajak Kang Yosung untuk minum jus dulu dan membuat mereka bersantai sedikit. Kang Yosung nggak punya hak untuk komplain. Partesik memaksa Kang Yosung untuk mendengar. Partesik tuh cuma mau Kang Yosung untuk bersantai sejenak dan menghilangkan beban sebagai raja pahlawan. Nah, setelah melihat Kang Yosung dan Partesik pergi minum jus, di waktu istirahatnya Kang Yosung tuh dia kembali mendapat mimpi aneh. Mimpi yang harusnya cuma terjadi di awal season saat Kang Yosung bakal mendapat kekuatan Clone Monarch. Di sana tuh muncullah Clone Monarch menanyakan hal yang sama terus-menerus. Apakah Kang Yosung ingin menjadi pahlawan? Hal ini sampai ngebuat Kang Yosung bosan dan menjawab iya, dia akan menjadi pahlawan karena itu memang keinginannya. Biasanya setelah menjawab, mimpi itu tuh akan berhenti. Tapi sekarang hal aneh malah terjadi. Clone Monarch menanyakan apakah benar Kang Yosung mau jadi pahlawan. Hal ini membuat Kang Yosung panik banget. Di tengah kepanikan Kang Yosung, Clone Monarch kemudian menghancurkan semua pintu cermin yang ada di sana dan cuma memperlihatkan satu pintu cermin. Kang Yosung tahu pintu cermin warna kuning tersebut adalah pintu Truth and Despair, pintu yang memberikan kebenaran sekaligus keputusasaan. Kang Yosung melihat pintu ini di awakening kedua dirinya. Nah, Kang Yosung heran dengan apa yang terjadi. Pintu Truth and Despair adalah apa yang tidak dia pilih di trial awakening kedua. Clone Monarch menanyakan, jika Kang Yosung emang mau jadi pahlawan sebenarnya, maka Kang Yosung tuh harus tahu dong tentang kebenaran bahkan ketika dia harus jatuh dalam keputusasaan. Kang Yosung yang awalnya keringat dingin sekarang kembali tersenyum menantang Clone Monarch. Kang Yosung tuh siap merasakan keputusasaan asalkan bisa tahu kebenaran dari World of Towers. Kang Yosung pun melangkah menuju pintu yang akan memberitahunya kebenaran serta keputusasaan. Beberapa menit kemudian, Kang Yosung marah tanpa tahu apa isi pintu tersebut karena dia terbangun guys. Tahu kan rasanya mimpi keskip tuh gimana? Nah, Kang Yosung jelas tuh merasa jengkel dengan mimpinya barusan. Dalam kondisi jengkel ini, Kang Yosung menerima telepon. Teleponnya tuh dari Partesik. Awalnya Kang Yosung tuh bercanda mau ngajak Partesik makan sup di pagi hari karena udah minum jus kan tadi malam. Tapi Partesik tuh bernada tegang guys. Partesik kemudian menyuruh Kang Yosung melihat berita. Di sana ada hal mencengangkan yang terjadi. Kang Yosung buru-buru ngebuka berita yang dimaksud Partesik. Wajah Kang Yosung mulai tegang dengan berita yang dia lihat. Sayangnya, berita apa sih yang dimaksud Partesik ini? Apakah ini tentang kebenaran menara? Penasaran? Kita nantikan saja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.